Tuhan sertamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Setelah Yesus disalibkan pada malam pertama sesudah hari Sabat, berkumpullah murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci, karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu, datanglah Yesus, berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menunjukkan tangan dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, Yesus menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, hari ini gereja bersukacita karena turunnya Roh Kudus kepada para rasul, kepada gerejanya, kepada semua orang yang beriman. Kurnia Roh Kudus ini memampukan kita semua hidup sebagai anak-anak Allah dan pada akhirnya memampukan kita dapat memasuki kerajaan Allah sendiri. Sungguh karunia yang begitu luar biasa. Maka kita layak untuk bersuka cita pada hari ini karena kurnia Roh Kudus itu. Bapak Ibu, sebelum saya melanjutkan permenungan, baiklah kita nyanyi. Tadi ada mazmur antar bacaan yang bagus, yaitu "Utuslah Roh-Mu ya Tuhan." Kita mohon kepada Tuhan, turunlah Roh Kudus atas kita dan memperbaharui kita, memperbaharui seluruh bumi. Mari kita nyanyi bersama 2 kali. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Bapak, Ibu, Saudara sekalian terkasih, dengan seruan nyanyian itu kita mohon kepada Roh Kudus agar Ia turun atas kita semua dan memperbaharui kita. Itu menjadi tanda, kalau kita mohon, itu tanda kita percaya akan Roh Kudus. Kalau kita tidak percaya, ya tidak akan mohon. Untuk apa? Mohon wong tidak ada. Tapi karena kita percaya, maka kita mohon, datanglah Roh Kudus. Dalam nyanyian tadi dikatakan bahwa Roh Kudus itu memperbaharui seluruh muka bumi. Mungkin sedikit bandingannya, Bapak Ibu, di zaman sekarang, zaman milenial, zaman yang serba digital ini, kita dikagetkan dengan kondisi-kondisi yang serba baru.
sungguh tidak terbayangkan. Istilahnya terjadi disruption. Disruption itu apa ya? Semacam perubahan yang mengganggu, yang mengacaukan. Lain. Loh ini kok lain ya? Kemarin kalau bisnis, usaha-usaha itu melalui perdagangan-perdagangan konvensional, tradisional biasalah. Langsung. Tetapi perdagangan sekarang pakai online semua. Banyak perusahaan-perusahaan yang kemudian bangkrut karena itu. Tapi juga ada perusahaan-perusahaan yang kemudian melejit menjadi sukses karena cara baru itu. Dan yang akhir-akhir ini diributkan, yang mengalami kebingungan adalah mengenai pendidikan atau sekolah. Sekolah online, sekolah di rumah. Itu kan sesuatu yang tidak terbayangkan zaman dulu. Kemarin sekolah itu ya tatap muka langsung. Tapi sekarang kita mulai diperlihatkan sesuatu yang sungguh baru, sekolah tidak secara langsung atau melalui online atau virtual. Ada banyak hal yang baru. Begitu pula lah dengan turunnya Roh Kudus ini yang memperbaharui seluruh hidup kita. Sungguh-sungguh baru. Salah satu contoh yang paling jelas itu adalah pembaharuan itu, Roh itu mempersatukan. Kalau dulu-dulu, kemarin-kemarin, sejak zaman dahulu, manusia itu berperang, berselisih antar bangsa, antar kelompok, antar suku, dan seterusnya. Roh Kudus itu memperdamaikan dan mempersatukan. Itu kan luar biasa, Bapak Ibu. Kalau dulu selalu berselisih, perang, tiada henti. Sampai sekarang kalau masih ada seperti itu, berarti kita belum sepenuhnya dikuasai oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu mempersatukan. Dalam cerita mengenai turunnya Roh Kudus, para rasul itu berbahasa, ngomong, tetapi bangsa-bangsa lain yang tidak mempunyai bahasanya para rasul bisa ngerti, bisa nangkap. Oh, kita kok bisa nangkap ya? Itulah kuasa Roh Kudus. Bangsa-bangsa itu menangkap karya keselamatan, karya agung Tuhan yang diomongkan, yang diceritakan oleh para rasul ketika mereka menerima Roh Kudus. Bangsa-bangsa itu bersatu, memahami hal yang sama. Padahal berbeda-beda bahasanya. Itu salah satu contoh kecil bagaimana Roh Kudus itu memperbaharui yang dulu bermusuhan, yang dulu berperang, entah antar pribadi, keluarga, ataupun antar bangsa, itu dijadikan satu. Baik, itu Bapak Ibu salah satu contoh bagaimana mestinya Roh itu memperbaharui hidup kita, memperbaharui segala-galanya. Sebagaimana zaman digital milenial ini membuat orang menjadi kacau, bingung karena sesuatu yang sungguh-sungguh baru. Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih, ada banyak yang bisa diomongkan mengenai Hari Raya Pantekosta atau Pentakosta ini. Mungkin saya agak sedikit panjang. 1, 2, 3 hal yang penting-penting. Yang pertama pasti, apa toh Pantekosta itu, Pentakosta itu? Kita tahu Pentakosta itu adalah 50 hari setelah kebangkitan Tuhan kita Yesus Kristus, setelah Paskah. Nah, kalau dihitung ini sudah 50 hari kita merayakan Hari Raya Pentakosta ini. Isinya apa? Yaitu turunnya Roh Kudus atas para rasul. Sejarahnya bagaimana toh Pentakosta itu? Dulu-dulunya Pentakosta itu adalah memperingati hari raya, memperingati diterimanya hukum Taurat kepada bangsa Israel. Musa mendapatkan hukum Taurat. Nah, itu yang diperingati pada hari raya Pentakosta. Dan itu merupakan satu rangkaian dengan pesta panen 7 minggu. Panen, syukur. Jadi Pentakosta itu sebenarnya adalah syukur atas rahmat anugerah Tuhan. Baik yang jasmani, yaitu panenan besar itu, dan juga syukur atas hukum baru, yaitu hukum Taurat pada waktu itu. Kemudian, oleh perjanjian baru umat Kristen, Pentakosta itu dimaknai lain, yaitu turunnya Roh Kudus.
Maka tadi dikatakan dalam bacaan yang pertama, ketika tiba hari Pentakosta. Jadi para rasul itu memang sedang berkumpul merayakan hari raya Pentakosta Yahudi itu. Kemudian turunlah Roh Kudus itu. Nah, jadi umat Kristen mengisinya dengan makna yang baru, yaitu bukan lagi diterimanya hukum Taurat, tetapi diterimanya sumber hukum, sumber dari segala kehidupan dan segala hukum, yaitu Roh Allah sendiri. Roh kebenaran, Roh Kudus, Roh cinta kasih itu. Yang mendasari hidup kita, yang mendasari seluruh hukum kita. Baik Bapak Ibu, jadi kalau Musa menerima hukum Taurat, Yesus itu membawa hukum. Bukan hukum dunia, tetapi hukum ilahi, yaitu Roh Kudus itu sendiri, Roh cinta kasih itu sendiri. Yesus tidak membawa hukum Taurat baru atau membawa aturan hukum baru, tetapi yang dibawa itu adalah Rohnya. Inti dari segala hukum itu adalah kasih kepada Allah dan kasih kepada sesama manusia. Tapi jauh lebih daripada itu, Roh Kudus itu sungguh-sungguh menjadi roh kehidupan. Yang menuntun manusia, menerangi manusia, sedemikian rupa manusia berlaku benar, jujur di hadapan Allah sebagai anak-anak Allah. Kalau hukum Taurat atau hukum-hukum yang lain itu adalah mengatur anak-anak dunia ini. Tapi Yesus tidak akan mengganti hukum Taurat. Kita bisa mempelajari atau memperdalam itu seperti yang dikatakan dalam Injil Matius bab 5 mengenai Yesus dan hukum Taurat. Di sana diceritakan bagaimana hukum Taurat itu memang masih berlaku, tetapi hukum yang dibawa oleh Yesus itu, yaitu Roh itu sendiri jauh melebihi hukum Taurat. Misalnya, kalau dulu kamu mendengar mata ganti mata, gigi ganti gigi, aku berkata kepadamu, kalau kamu marah terhadap sesamamu, kamu harus dihukum. Kalau dulu mata ganti mata, itu memang harus dihukum. Jadi, tapi sekarang hanya marah saja, itu sudah harus dihukum. Dan dikatakan kalau kamu mengatakan saudaramu kafir pun, kamu juga harus dihukum. Marah itu sudah menimbulkan masalah, menimbulkan dosa. Dan kalau dulu kamu mendengar, kasih sesamamu, bencilah musuh-musuhmu, maka Yesus berkata, kasihilah sesamamu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Berdoalah bagi musuh-musuhmu, kasihilah musuh-musuhmu. Itu kan luar biasa. Bagaimana hukum yang baru itu, hukum cinta kasih, Roh itu jauh melebihi daripada hukum Taurat, jauh melebihi dari segala hukum yang ada. Karena itulah yang menjadi dasar rohnya segala hukum. Maka kalau orang itu sungguh-sungguh dikuasai oleh Roh Tuhan itu, dia tidak menjadi masalah mengenai hukum Taurat dan apa-apa itu boleh dikatakan kecil lah. Dia akan berlaku jauh lebih baik daripada hukum yang tertulis itu. Baik, itu yang pertama, bahwa Yesus itu memang tidak membawa hukum baru, tetapi Yesus itu membawa Roh Kudus yang memperbaharui segala-galanya, yang membawa kebenaran, yang menjadi sumber dari segala hukum yang ada. Itu yang pertama, itu penting Bapak Ibu, karena seringkali ada klaim-klaim yang mengatakan Yesus itu beda dengan Nabi Musa, karena Yesus tidak membawa hukum baru. Padahal Yesus itu justru membawa hukum yang paling mendasar, yaitu hukum cinta kasih, yaitu Roh Kudus itu sendiri. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu Saudara sekalian terkasih,
Roh Kudus ini adalah pribadi yang ketiga dari Allah Tritunggal. Hari ini kita merayakan Pentakosta, turunnya Roh Kudus. Minggu depan kita merayakan Tritunggal yang Maha Kudus. Jadi hari ini mau sebenarnya kita diajak merenungkan pribadi yang ketiga itu, yaitu Roh Kudus itu. Roh Kudus ini siapa atau bagaimana? Memang tidak dijelaskan secara nyata atau gimana-gimana, persisnya bagaimana. Hanya sering dikatakan roh ini akan membantu kita sedemikian rupa kita dimampukan, satu, menangkap semua ajaran Yesus. Ia akan memberikan pemahaman kepada kita sehingga kita mengerti seluruh ajaran Yesus. Dan bahkan tadi dikatakan dalam bacaan yang kedua, bagus itu Bapak Ibu. Mesti menjadi referen bagi setiap orang beriman, dipegang baik-baik. Saudara-saudara, tidak seorang pun dapat mengaku Yesus adalah Tuhan selain oleh Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu yang memampukan kita melihat Yesus itu, oh ternyata Yesus itu bukan hanya manusia. Bukan hanya nabi biasa. Tetapi dia sungguh adalah Tuhan Allah yang menjadi manusia, turun ke dunia, hendak menyelamatkan manusia. Kata-kata iman itu tidak akan muncul dari pikiran manusia. Tetapi hanya karena kuasa Roh Kudus. Nah, jangan pernah berpikir ngotak-atik kitab suci. Benarkah Yesus itu Tuhan? Siapa tahu Yesus itu? Tidak akan pernah sampai kesimpulan pemahaman bahwa Yesus adalah Tuhan tanpa kurnia Roh Kudus itu. Maka Bapak Ibu, kalau banyak orang yang menyangkal Yesus itu adalah Tuhan, maklum saja karena memang Roh Kudus tidak mereka percayai. Kalau mereka sungguh-sungguh percayakan kuasa Roh, dibimbing oleh Roh Allah sendiri, pasti mereka akan sampai pada pemahaman iman yang sama. Tuhan Yesus itu adalah sungguh Tuhan Allah. Dan tidak hanya pengakuan iman seperti itu, tapi ia akan terbuka akan seluruh pengajaran yang dibawa oleh Yesus. Misteri keselamatan kerajaan Allah yang dibawa oleh Yesus kepada kita. Itulah karya Roh Kudus. Nah, Roh Kudus itu adalah Roh Allah sendiri yang bekerja dalam hati kita, yang menghidupi kita semua sedemikian rupa kita berlaku sebagai murid-murid Tuhan, sebagai anak-anak Allah, bukan anak-anak dunia. Baik, itu Bapak Ibu mengenai Roh Kudus. Maka banyak bisa diomongkan mengenai Roh Kudus, tapi pasti tidak akan cukup waktunya. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, Bapak Ibu, komplit sudah karya keselamatan Tuhan, boleh dikatakan dengan perayaan Pentakosta ini. Bukan berarti selesai, terus berjalan, tapi komplit itu ya. Semua sudah tersedia. Maka pada hari raya Pentakosta ini sering dikatakan sebagai hari lahirnya gereja. Maka selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu semua umat Katolik. Semoga panjang umur, sehat, senantiasa percaya kepada Tuhan dan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Amin. Jadi hari ini sebenarnya kita bersukacita karena kita merayakan ulang tahun berdirinya gereja. Karena komplit sudah. Kemarin-kemarin Yesus membentuk komunitas. Dan komunitas ini sudah terbentuk. Ya. Plus sekarang turunnya Roh Kudus. Jadi tidak cukup hanya kumpulan orang-orang, itu tidak cukup. Hanya bersekutu tidak cukup dan tidak akan mampu kalau tidak ada Roh Kudus. Gereja itu bisa hidup, bisa berkembang karena kuasa Roh Kudus itu. Kita ini adalah tubuh mistik Kristus. Ada macam-macam karunia, ada macam-macam orang, tapi kita semua sebenarnya dijiwai, digerakkan oleh satu roh yang sama, yaitu Roh Kudus sendiri. Itulah gereja.
gereja. Dari situ itu sudah komplit dan isi pengajarannya pun juga komplit, sudah ada Allah Tritunggal. Kita percayakan Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Maka saya katakan komplit sudah pembentukan gereja ini, maka hari ini dianggap sebagai hari lahir berdirinya gereja. Itu yang ketiga. Yang terakhir, Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, terus ngapain? Bapak Ibu, yang penting kita merayakan perayaan Roh Kudus ini tidak lain supaya hidup kita sebagai umat beriman jangan sampai seperti orang-orang dunia yang tidak beriman, yang tidak mendapatkan Roh Kudus. Tapi moga-moga kita sebagai orang beriman berlakulah seperti orang-orang yang sungguh-sungguh menerima kurnia Roh Kudus. Maka bagus kalau kita membaca apa yang ditulis Santo Paulus kepada umat di Galatia. Galatia bab 5 itu bercerita, bab 5 ayat 16 mengatakan mengenai hidup di dalam roh atau dalam daging. Dikatakan demikian. Tetapi jikalau kamu memberi dirimu dipimpin oleh roh, maka kamu tidak hidup di bawah hukum Taurat. Mengatasi hukum Taurat. Kalau kita hidup dalam roh. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Segala sesuatu yang seperti itu, itulah tanda-tanda manusia hidup dalam dikuasai oleh daging. Itulah anak-anak dunia. Tapi kalau kita sebagai anak-anak Allah yang dikuasai oleh roh, utamanya yang kita terima ketika waktu kita dibaptis, maka orang-orang yang hidup dalam roh itu akan membuahkan buah-buah roh. Seperti dikatakan di sini, buah roh itu ialah kasih. Orang beriman mesti mempunyai kasih. Sukacita. Orang beriman akan senantiasa mengalami sukacita, kebahagiaan itu dalam hatinya. Meskipun menderita dan susah bagaimanapun, ada sukacita dalam hatinya. Ada damai sejahtera, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan, kesetiaan. Kesabaran, kesetiaan, ketahanan, kelemah lembutan, bukan kekerasan, penguasaan diri. Dan dikatakan di sini, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Itu kan jelas Bapak Ibu, Roh Kudus itu memang mengatasi semua hukum dan pasti tidak akan berlawanan dengan hukum. Baiklah Bapak Ibu, moga-moga kita sebagai umat beriman di Hari Raya Pentakosta ini dapat mewujudkan diri sebagai anak-anak Allah yang dikuasai oleh roh, bukan oleh daging. Semoga dengan demikian hidup kita seluruh muka bumi sungguh diperbaharui. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Bapak Ibu, Saudara sekalian terkasih, umat paroki veteran yang terkasih. Selamat hari Minggu, selamat Hari Raya Pentakosta. Semoga Bapak Ibu Saudara sekalian senantiasa sehat walafiat, semangat dan mengalami damai sejahtera dari Tuhan sendiri. Semoga dengan Hari Raya Pentakosta ini kita semakin dikuasai Roh Kudus sendiri dan mampu meninggalkan kuasa kedagingan, hawa nafsu kita, sehingga kita hidup secara baru sebagai anak-anak Allah. Selalu sehat, Tuhan memberkati. Amin.